Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi di media sosial saya, YouTube maupun Facebook atau Instagram saya. Di hari ini, hari Minggu, di minggu terakhir, memang kita Indonesia sudah hampir 1 bulan lebih menghadapi wabah pandemi corona yang ada di seluruh dunia. Tetapi kebetulan saya berdomisili di Yogyakarta. Minggu terakhir ini, untuk di Yogyakarta sendiri, virus corona baru sangat viral istilahnya. Banyak yang terinfeksi karena kurang sadarnya atau kurang tertibnya masyarakat dalam memahami apa itu pandemi virus corona. Tetapi yang saya bahas di sini adalah dari sisi marketing. Bagaimana kita tetap bisa produktif maupun kita bisa bertahan di era yang seperti ini. Artinya semua di mana-mana terjadi lockdown, banyak masyarakat atau calon konsumen yang membatalkan pembelian mobil karena adanya pandemi corona ini. Dalam video ini akan saya ceritakan dengan 4 bagian karena mungkin tidak cukup. Saya sampaikan secara intinya saja bahwa ini adalah untuk yang bagian pertamanya dalam dunia penjualan kita saat ini. Tidak hanya merek kami ataupun semua merek dalam arti semua penjualan otomotif mengalami kelesuan. Tetapi apakah kita cukup menyerah atau kita cukup given dengan keadaan ini? Tentu saja tidak, karena life must go on. Kenapa life must go on? Karena kita ada keluarga yang harus kita nafkahi. Memang betul sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwa kita harus memiliki saving untuk bisa struggle dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Karena kita berharap dan kita juga memiliki keyakinan bahwa dalam 1, 2, 3 bulan ke depan pandemi ini akan berakhir dan dunia otomotif akan menggeliat kembali. Dunia otomotif meliputi dari tenaga penjualnya, dari segi pengusahanya juga, dari segi stakeholder, holding, maupun dari value chain-nya. Artinya di situ ada bisnis spare part, ada bisnis service, ada juga bisnis finance. Karena saat ini kebanyakan untuk otomotif 50% lebih adalah dari penjualan secara kredit. Jadi di situ juga ada security di situ, tenaga collection, tenaga penjual, CMO, administrasi juga sangat banyak sekali. Yang saya bahas di sini untuk part pertama adalah kita wajib tetap semangat, dan kita banyak sih kita melakukan work from home. Memang kalau dirasa, saya sendiri mengalami juga bahwa work from home itu kurang produktif, tetapi kita akan lebih mementingkan dari segi kesehatan diri kita masing-masing. Minta tolong kepada seluruh jajaran, jadi tolong kembali untuk timnya untuk selalu aktif di media sosial. Yang kedua adalah iklan TV, karena saat ini dengan adanya work from home, calon konsumen lebih banyak menonton TV. Itu sangat efektif untuk iklan di televisi, karena selain menayangkan iklan-iklan mengenai berita-berita mengenai pandemi saat ini, juga kebanyakan konsumen kegiatannya berkurang, sehingga dia lebih banyak mengkonsumsi dari media televisi maupun media-media yang lain. Yang ketiga adalah media sosial seperti Facebook, Instagram, mau yang berupa ads ataupun enggak, tolong tetap terus di create dan terus di upload secara kontinu, dan diharapkan adalah dilakukan secara masif. Tidak ada masalah kalaupun semua merek menjalankan hal yang sama, karena kita yakin dan percaya bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi kita tetap masih bisa melaksanakan, terus melakukan, karena seibarat seperti mengayuh sepeda, bahwa kita naik turun, kita lakukan secara terus menerus, nanti kita akan mencapai tujuannya. Jadi terus kita lakukan, terus berulang-ulang, lakukan terus, ingatkan terus, dan lakukan secara berulang-ulang supaya nanti kita akan mencapai di tujuannya. Yang paling penting dari sini adalah kita harus tetap semangat, bahwa kita ingat kita punya keluarga, kita punya tanggung jawab yang harus kita penuhi meskipun itu ada pandemi atau enggak. Yang paling penting tetap kreatif. Nah, untuk stay kreatif ini diperlukan
sebuah pemikiran yang jernih. Bagaimana kita berpikir jernih? Saya berpesan kepada teman-teman semua, jam 10 pagi tidak usah lama-lama karena nanti takut gosong, jadi penampilan Anda kurang menarik. Itu adalah Anda wajib berjemur. Di situ ada vitamin D gratis dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita sebagai makhluk Tuhan membutuhkan sinar matahari. Karena sinar matahari yang paling bagus adalah jam 10. Yang kelima adalah kita harus menjaga jarak dengan teman. Meskipun nanti saat kita mengurusi penjualan kita di kantor, bertemu dengan administrasi, security, ataupun bagian mungkin PDA, ataupun mungkin menyiapkan unitnya, kita harus menjaga jarak. Yang selanjutnya adalah kita wajib rajin cuci tangan. Jangan selalu menyentuh muka ataupun makan minum tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Ini adalah langkah awal terlebih dahulu untuk part selanjutnya supaya kita bisa menghadapi wabah pandemi Corona COVID-19 ini, dan kita tetap struggle for life. Ikuti terus YouTube saya maupun media sosial saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.